Oke. Silakan videokan, saya juga videokan. Silakan. Saya juga ada. Silakan, orang saya bukan yang punya hutang. Silakan. Ibu bilang. Saya nggak ngapa-ngapain. Bukan ibu yang punya utang. Di sini saya datang udah berapa kali baik-baik, ya Bu ya? Ya. Suami ibu tidak punya etika loh. Iya, nggak usah teriak-teriak di rumah saya. Loh, Anak saya lagi tidur. saya tahu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini kita bahas seputar DC lapangan dari pinjaman online Tunaiku atau Amerbank. Ini datang ke rumah nasabah dengan cara arogansi ataupun tidak sopan. Nah, ini terjadi lagi ya, seorang wanita ibu rumah tangga ini datengin oleh DC lapangan yang diduga dari Tunaiku. Ini DC-nya datangnya marah-marah ya, berarogansi banget ini. Kalau gue lihat videonya itu parah banget bro. Nanti juga akan gue tampilkan videonya di sini ya. Jadi sebelum gue menayangkan sebuah videonya, nanti di sini gue akan beri penjelasan terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti ceritanya seperti apa ya. Jadi nanti videonya ini gue bikin part 2. Part 1 video ini, part 2 nanti lebih detail lagi. Nah, ya di sini gua baru saja pulang kerja, tapi gua sudah dapatkan informasi yang gak enak dari salah satu anggota grup Telegram gua, dan dia mengadukan ya, katanya dia didatengin DC lapangan dari pinjol Tunaiku ya. Ini baru menurut gua ini baru diduga dari DC lapangan dari Tunaiku ya. Nah, nanti juga kalian akan melihat itu tayangannya ya seperti apa, dan kalian bisa menilai sendiri bagaimana arogansi seorang DC lapangan yang diduga dari pinjaman online Tunaiku ini datangnya bener-bener ya bergaya preman. Bayangkan saja itu adalah seorang ibu rumah tangga itu dibentak-bentak dan akhirnya ditunjuk-tunjuk bro ya bro. Nah, jadi yang berhutang ini sebenarnya menurut informasi dari salah satu anggota grup Telegram gua, sekaligus dia adalah nasabah. Informasi yang gue terima adalah dia, suaminya ini berhutang di sebuah aplikasi pinjaman online Tunaiku itu sebesar 7 juta. Ya, dia mulai keterlambatan itu di bulan November ya. Kalau nggak salah di bulan November gitulah. Nanti kan gue tayangkan juga surat tagihannya ya. Dia didatengin DC lapangannya itu ya, dia didatengin DC lapangan itu sudah 3 kali. Tapi DC datang itu di hari yang pertama, di bulan yang pertama itu di bulan November 2022. Nah, lakinya ini yang berhutang kepada pinjol tersebut ya. Itu dia punya tagihannya itu sebesar 7 juta rupiah. Setelah dia memasuki keterlambatan selama 3 bulan itu ya, jumlah nominalnya itu bertambah menjadi 10 juta. Itu menurut keterangan dari nasabahnya. Nanti akan gue tampilkan juga screenshotan aduan-aduannya nanti untuk sebagai bukti-buktinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ya, setelah dia memasuki keterlambatan selama 3 bulan dan dia mendapatkan bunga tagihan yang memeledak itu sebesar sampai 10 juta, dari 7 juta sampai 10 juta itu ya. Dan 10 juta itu ada di dalam pembayaran histori penagihannya di dalam aplikasinya itu bernominal 10 juta. Nah, dia ini ya, nasabah ini didatengin oleh DC lapangannya ini sudah sampai ketiga kali. Datang yang pertama pun sama halnya, dia diperlakukan yang tidak enak kepada DC lapangannya, yaitu bergaya preman, arogansi dan tidak sopan. Itu menurut keterangan dari anggota grup Telegram ataupun nasabah ya. Dan hari ini terjadi lagi. Ini di bulan Januari 2023 ya, tepatnya 31 Januari 2023 dia didatengin lagi sama DC lapangannya. Ini sudah ketiga kalinya bro, dan naginya ini luar biasa bro, luar biasa banget. Dan gua melihatnya itu benar-benar gue emosi banget ya, Tapi buat teman-teman tenang, nggak usah takut, nanti akan gue tampilkan. Walaupun nanti akan gue tampilkan apa adanya, kalian nggak usah takut ya. Mohon maaf, di sini gue akan banyak penjelasan dulu, nanti akan gue tampilkan biar kalian tuh nggak bingung nanti. Nah itu. Nah terus lanjut lagi ya bro ya. Tetapi setelah DC-nya datang ya di bulan November itu, DC-nya datang ke tempat nasabahnya ini membawa surat tagihan ya. Ternyata di dalam surat tagihannya itu ternyata nominalnya itu 13 juta bukan 10 juta ya. Itu ingat,
Dan ini kan kayak ada manipulasi data, itu satu yang gue curigai. Tetapi nanti itu kan gue bahas poinnya. Nah, terus lanjut lagi ya bro. Dan di sini gue sudah mendapatkan izin langsung dari nasabahnya untuk informasi ini gue upload ke video gue. Tetapi ada beberapa video-video nanti akan gue blur ya, untuk menjaga privasi dari kedua belah pihak ya. Oke, sebelum gue banyak basa-basi ya, di sini ini akan gue tampilkan videonya ya. Gue akan tampilkan videonya sekitar 1,42 menit video durasinya. Nanti akan gue tampilkan dan kalian simak dan pahami kata-kata dia seperti apa, gaya dia seperti apa sebagai DC lapangannya. Tetapi kalian gak usah takut kalau melihat ini ya, karena nanti akan gue berikan arahan untuk kepada nasabah yang sudah diperlakukan seperti ini ataupun orang-orang yang belum pernah mendapatkan seperti ini, untuk menjaga-jaga diri kalian. Oke. Sebelum gue masuki videonya, di sini gue juga nggak lupa selalu pasang headset biar gue kedengaran apa yang dia katakan di dalam video ya. Jadi bagi teman-teman, kalau misalkan suaranya kedengaran silakan pakai headset. Tapi di sini gue usahakan, gue sudah berusaha untuk mencantumkan subtitle kalau misalkan itu jelas ya. Oke. Kita buka videonya seperti apa. Oke, akan gua play videonya. 1, 2, 3. Oke. Silakan ibu videokan, saya juga Oke, videokan. silakan. Saya juga ada. Silakan, orang saya bukan yang punya hutang. Silakan ibu bilang. Saya nggak ngapa-ngapain. Bukan ibu yang punya utang. Di sini saya datang udah Iya. berapa kali baik-baik, ya bu ya? Ya. Suami ibu tidak punya etika loh. Iya, nggak usah teriak-teriak di rumah saya. Loh, Anak saya lagi tidur. saya tahu mana ibu tidur. Ya udah, nggak usah Nah, teriak-teriak. Saya bukan terteriak. Oke. Ya. Bilang sama suami ibu, selesaikan sambutan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, silakan. Ya? Ya udah, silakan Pak. Udah Itu ngomong kan duit suami dipinjam baik-baik dari awal, disilakan dikembalikan dengan baik-baik juga loh. Saya sudah 3 kali loh datang ke sini soalnya. Saya datang baik-baik, saya datang dengan etikat, tapi dipermainkan seperti begini. Jangan ibu bilang ibu nggak tahu saya suami saya. saya. Mau ambil ini apa TV? Silakan. Ngapain saya ambil TV? Ya udah, jual maksudnya. Itu nggak ada urusan saya ngambil barang-barang Ya ibu. udah. Yang saya minta apa yang menjadi kewajibannya diselesaikan, bilang Ya sama udah. suami ibu. Oke. Ya? Ya. Ya udah, silakan pulang. Udah? Nanti jam Silakan 6 sore ngomong, ya. saya balik ke sini ya. Silakan. Oke, saya tunggu. Ya, itu beberapa video, itu adalah beberapa video yang gua tadi tampilkan. Kalian sudah melihat sendiri ya, walaupun durasi sedikit. Tapi nanti ada sesi yang kedua ya, videonya nanti ada sesi kedua. Terus kalian ikuti ya channel YouTube Tus Pinjol dengan cara kalian klik tombol subscribe dan juga jangan lupa klik tombol like-nya, dan jangan lupa bagikan konten ini di seluruh akun media sosial kalian agar orang-orang yang luar sana tuh lebih paham dan lebih ngerti lagi cara menghadapi DC pinjaman online yang beringas seperti ini ya. Dan video itu tadi adalah, gue bisa katakan ini adalah baru diduga dari DC pinjaman online legal dari Tunaiku ya. Itu satu. Oke, di sini kan gue berikan penjelasan dulu kepada teman-teman ya. Gue akan tampilkan laporannya seperti apa dari anggota grup Telegram gue, sekaligus dia dan nasabah. Nah, dia tuh pertama dia bilang itu adalah Kak, bagaimana caranya menghadapi DC Amar Bank kayak gini ya, dan dia memberikan sebuah video. Nah, terus lanjut lagi. Di situ dia mengatakan lagi, video aku Kak, betul aku Kak didatengin udah yang ketiga kali. Nasabah ini seperti tadi di awal gue bilang bahwa nasabah ini didatengin sama DC-nya ini sampai 3 kali, artinya sudah 3 bulan dia datengin. Jadi DC-nya itu datang 1 bulan sekali, datang 2 bulan sekali, datang gitulah. Jadi masing-masing bulan tuh dia datang sekali. Jadi totalnya 3 bulan atau 3 kali ya. Oke, lanjut lagi ya bro. Di sini juga dia mengatakan juga nasabah ini adalah dia mengatakan suamiku nggak di rumah. Nah, di sini gue jelasin lagi kepada teman-teman. Jadi yang berhutang ini adalah suaminya ya. Nah, si ibu ini adalah istrinya yang tadi di video itu adalah suaranya itu adalah istrinya. Nah, kebetulan istrinya terus yang mendapatkan ya menghadapi DC lapangan datang ke rumahnya ini. Nah, ibu ini gue cukup berikan jempol banget, salut gue sama ibu ini, berani menghadapinya, dan kedua dia juga cukup paham untuk menghadapi seperti apa ya. Seperti di awal di dalam grup gue bilang, katakan kepada member ketika DC lapangan datang ke rumah itu jangan lupa untuk merekam.
Itu yang pertama. Yang kedua, DC lapangan datang ke rumah ya. Kalian wajib banget untuk melihat KTP dia, nama KTP dia siapa, lalu kalian cocokkan dengan ID card dia, lalu kalian cocokkan lagi dengan sertifikat profesi penagihan ataupun bisa dikatakan itu adalah SPPI ya. Kalau dia punya SPPI, itu nama dia cocokkan dengan KTP-nya dia. Yang seterusnya adalah surat jalan ataupun surat tugas dia. Kalau dia itu tidak miliki dan dia tidak mau berikan, kalian wajib usir orang itu. Usir dari rumah. Kalau dia nggak mau, usir secara paksa atau panggil RT, usir dia. Karena dia nggak ada hak untuk datang ke rumah Anda, karena dia tidak memiliki dibilang surat-surat yang sudah resmi dari perusahaannya. Ya, itu satu. Nah, kita lanjut lagi ya, curhatannya seperti ini. Nah, ini kata nasabahnya ini, dia bilang mengatakan jam 6 katanya mau kesini lagi Kak, cuman sama anak-anak di rumah. Nah, kondisi pada waktu DC lapangan datang ke rumah ini ibu rumah tangga ini atau istri dari nasabah ini, dia hanya tinggal berdua, yaitu anak dan si ibu ini. Ya, anaknya masih kecil banget bro. Ya, terus lanjut lagi ya bro. Ya, kalian bisa baca di sini. Nah, di sini nasabah ini dia mengatakan juga, dibilang pas aku lagi beres-beres tadi Kak di luar, tiba-tiba nyelonong masuk dia. Nah, ini DC bener-bener nggak sopan banget ini. Kalau kalian mendapatkan seperti ini, DC tanpa izin masuk ke rumah Anda ataupun masuk ke karangan rumah Anda yang sudah kalian pagari, kalian aja berani masuk tanpa izin, kalian usir ataupun teriakin maling. Teriakin maling DC seperti itu kalau dia nggak ada izin gitu loh. Ketika dia masuk ke karangan rumah Anda tanpa seizin kalian nggak terima, kalian teriakin maling. Atau kalian bisa laporkan kepada polisi dan ini bisa masuk pidana bro. Kalau kalian masuk ke karangan rumah orang tanpa seizin, lalu orang rumah ini tidak terima, lalu orang ini ya melaporkan kepada polisi, ini orang ini bakalan kena pidana. Makanya kalian nasabah itu ya harus paham dan harus mengerti. Gua harap kalian tonton sampai selesai ya. Itu ya bro, desa ini pertama-tama memang gak sopan banget itu datangnya. Yang kedua adalah menurut informasi dari nasabah ini, dia mengatakan katanya desanya ini datang itu dari awal memang udah nggak beres datangnya, sudah arogansi gitu loh. Nah, terus lanjut lagi ya bro. Di sini nasabah juga bilang mengatakan ataupun ibu rumah tangga yang dalam video tersebut, dia mengatakan aku usir malah marah-marah. Tetap temui gak Kak, kata dia. Nah, nasabah ini sudah berusaha untuk mengusir tapi desa ini marah-marah. Kalau ya di sini gue banyak poin yang akan gue jelasin, tapi kalian walaupun durasinya lama, gue harap kalian tonton sampai selesai karena ini bener-bener tips banget ya. Ini adalah tips banget buat teman-teman ya. Jadi tonton sampai selesai ya. Dia bilang mengatakan katanya diusir. Nasabah ini mengusir DC-nya dikarenakan alasannya DC-nya ini datang nggak sopan, selonong kalau bahasa kita tuh namanya selonong boy. Ya, nggak sopan, nggak punya etika, nggak ngerti namanya sopan santun. Ya, bahasa itu adalah selonong boy. Ya. Lalu nasabah ini ataupun ibu rumah tangga ini ya wajar lah kalau dia tuh punya hak untuk mengusirnya, kan itu rumah dia, istana dia gitu loh. Lalu diusir nih sama nasabahnya nih, lalu desanya nggak terima dengan cara marah-marah. Kalau desanya ini marah-marah ya, kalian juga harus lebih keras lagi hadapinnya, jangan keblinger, harus lebih keras lagi gitu. Buat itu suasana makin rame kalau bisa. Biar menjadi tetangga-tetangga tuh tahu, bila perlu RT pun tahu. Biar kenapa? Biar ini bisa diusut. Kalau diusut, ya ini desanya bakalan kena bro. Karena awalnya dia datang sudah nggak sopan. Pertama dia adalah selonong boy, masuk tanpa izin, tanpa pamit, tanpa memberi salam. Selonong boy masuk rumah orang langsung ketemu tuan rumah. Ya, ini sudah nggak beres bro ya. Ya sudah nggak beres gitu, dan wajib banget kalian harus laporkan kepada polisi ya. Dan untuk lanjut lagi ya bro, di sini juga nasabah juga bilang katanya bisa dilaporin nggak Kak kalau dia datang terusan kayak marah-marah gitu.
Kalau DC-nya datang marah-marah terusan seperti pada video tadi yang gue tampilkan, itu bisa kalian laporkan. Kalian adukan kepada pihak yang berwajib. Dan jangan lupa bukti-bukti ya berupa rekaman, video itu jangan kalian hapus dan berikan bukti itu kepada polisinya. Ya, gue berharap ya orang yang tadi sudah marah-marah yang gak punya etika tadi itu bisa dipidanakan, bro. Gue berharap banget itu. Biar apa? Biar DC-DC yang seperti ini, yang macam kayak gini, itu biar takut, bro. Dan yang kedua, perusahaan layanan pinjaman online ini juga akan pastinya memperketat DC-DC lapangannya untuk menagih, bro. Gitu, bro. Ya. Terus lanjut lagi. Ya, di sini nasabahnya juga mengatakan, ya, dia bilang ini cicilannya ke-5 Kak dari 12 bulan. Kemarin sempat nunggak 4 bulan, tapi karena suami baru kerja lagi belum gajian. Nah, ini dulu gue sering banget bilang, nasabah dari pinjaman online yang kebanyakan telat bayar, yang kebanyakan gagal bayar, itu faktornya satu, yaitu memang dia nggak punya uang. Kenapa dia nggak bisa punya uang? Satu, memang karena kondisi dia memang nggak kerja. Ya, ingat, memang dia nggak kerja. Kalau tapi desanya maksa-maksa harus diusahakan. Ya kalau dia maksa-maksa usahakan, kasih aja daun nih, daun gue bayar. Tuh, gituin aja. Kita sebagai nasabah, walaupun kita punya berhutang, tapi dia perusahaannya sudah berizin, sudah legal, tapi nagihnya seperti kayak ilegal, ya tidak tahu aturan, maka ya gua pribadi kalau diperlakukan seperti itu, gua stop bayar. Gua nggak mau bayar pokoknya kayak gitu. Ya gua nggak mau bayar, pokoknya kayak gitu ya. Pokoknya stop bayar gitu, biar DC itu tahu kalau kita memang nggak bayar, ini DC-nya bakal terancam, nggak bakalan gajian. Ya, nggak bakal dapat insentif. Jangan berharap DC-DC yang seperti kayak tadi itu mendapatkan bonus ataupun insentif ataupun gaji. Bahkan dia kalau tidak sampai mencapai target yang sudah ditentukan oleh perusahaannya, maka DC ini akan terancam akan dipecat. Gitu, bro. Ya, jadi gue sarankan bagi DC lapangan atau pinjaman online DC-DC-nya, kalau mau nagih nasabah, nasabah ini mau bayar, coba kalian nagihnya ini ngikutin trik dari sales. Coba sales banyak tuh yang dapetin bonus jebol sampai ratusan juta. Karena apa? Dia bisa ngerayu, bro. Dia bisa ngerayu, bisa ngambil hatinya biar dia mau beli barangnya. Sama kayak kalian sebagai DC, harus bisa merayu nasabahnya, bukan cara arogansi. Kalau kalian DC nagihnya cara preman, nagihnya cara-cara beringas seperti kayak pinjol ilegal, jangan berharap kalian bisa mendapatkan pembayaran. Orang di zaman sekarang sudah ngerti hukum, bro. Ya, sudah ngerti hukum. Kalian berani marah-marah, kalian berani keras, sudah melanggar aturan OJK ataupun sudah melanggar dari aturan negara, itu kalian bisa dipidana. Gitu ya, bro. Jadi buat itu saya jangan gayanya kayak preman kayak gitu ya. Terus lanjut lagi, bro. Sini gue bacakan juga. Di sini dia bilang mengatakan belum ada dananya bulan ini Kak. Ya, gue ngerti, sebagai gue yang mendapatkan informasi gue ngerti. Ya dia memang telat bayar karena memang suaminya nggak kerja dan hari ini suaminya baru banget kerja, bro. Ya. Terus lanjut lagi, itu sekitar 7 jutaan. Oke, sudah 3 kali kesini orangnya sama dia juga dan nasabah ini bilang mengatakan DC-nya rese banget, setiap ke rumah teriak-teriak. Gue nggak tahu ini DC lapangan yang diduga dari pinjol tunaiku ini naginya teriak-teriak di rumah orang. Ini sebenarnya ajarannya siapa sih sampai DC-nya mau melakukan seperti itu? Ya, siapa yang ngajarin ini DC-nya seperti ini? Ya, sampai dia teriak-teriak naginya. Emangnya seperti itu ya aturan dari tunaiku ataupun dari pinjaman online lainnya? Seperti itu naginya ya. Terus lanjut lagi ya, bro. Nasabah ini juga mengatakan di sini nasabah ini sudah berusaha untuk mengajak diskusi kepada DC lapangannya, tetapi DC-nya ini nggak mau diajak diskusi ya, bro. Sampai dia ini marah-marah. Nah,
Di sini nasabah juga mengatakan KTA udah cuma bilang cicil 5.000. Nah, dicicil 5.000 per bulan nggak sanggup kalau 1,9. Dia ngotot malah bilang emangan nyicil panci gitu. Jadi nasabah ini memiliki etika mau membayar ataupun mau lunasi utangnya dengan cara dicicil, yaitu sekitar 500.000. Tetapi DC lapangannya ini ya menolak dengan cara yang tidak enak, yaitu dia mengatakan adalah ya, sini kalian bisa baca, dia ngotot malah bilang emang nyicil panci gitu. Nah, itu kata desanya ya. Terus ada lagi, nasabah ini juga bilang katanya siap kalau kesini lagi aku videoin. Nah iya, wajib banget kalau nasabah pinjaman online, kalau kalian masih berurusan dengan fintech ataupun pinjaman tanpa anggunan, desa lapangan datang ke rumah ya, itu wajib banget kalian videoin. Dan jangan lupa tadi di awal gue sudah katakan, yaitu kalian harus melihat nama KTP dia siapa, kalian cocokin nama dia dan foto dia itu. Yang kedua, kalian harus banget melihat surat tugasnya dia, surat SPPI-nya dia, apakah dia memiliki itu atau tidak. Kalau tidak, wajib banget diusir ya. Terus satu lagi, di sini kalian bisa melihat di sini gambar ataupun foto isi tagihan dari si nasabahnya ini. Kalian bisa lihat situ ya. Di sini gua akan perjelas lagi ya, bahwa di sini gua akan ngambil poinnya aja di dalam suratnya ini. Dia memiliki utang itu adalah sebesar 13,972,587, artinya 13 juta. Kita ambil singkatnya gitu ya. Ya, nasabah ini memiliki dalam surat tagihannya ini itu nominal utangnya 13 juta. Tetapi menurut pengakuan dari nasabahnya, dia awalnya itu punya utang tagihannya 7 juta. Dikarenakan memiliki keterlambatan yang cukup panjang, nasabah ini memiliki bunga yang membengkak, yaitu 10 juta di dalam histori pembayaran pada aplikasinya. Jadi nominal pada surat ini dengan nominal histori pembayaran di dalam aplikasi Tunaiku itu tidak cocok ya, itu tidak cocok. Nasabahnya juga sudah memberikan minta bukti bahwa kenapa dalam surat ini tagihannya 13 juta sedangkan saya ada nominalnya di dalam aplikasi itu 10 juta. Nah, ini hati-hati bagi teman-teman, banyak banget modus penipuan yang kayak gini ya. Kalau kalian mendapati hal kayak gini, nggak usah dibayar gitu. Kalau kalian memang mau bayar, mau lunasi utang, itu wajib banget kalian bayar melalui aplikasi, jangan melalui desa lapangan ya. Itu harus kalian simpan baik-baik kata-kata itu. Terus lanjut lagi ya bro, di situ juga desanya juga memberikan note. Nah, notnya ini dia mengacak-ngacak ataupun mencoret-coret surat tagihan dari nasabah ini dengan tulisan ya, hari Sabtu 26 November 2022 apa nih, jumpa Pak Selamat. Nah, ini nama dia, nama desanya, dan dia mengatakan ini harus lunas ya, gitu bro. Catatan penting, wajib banget kalau kalian mau bayar itu bayarnya melalui aplikasi, jangan melalui desa lapangannya. Terus lanjut lagi ya bro, nasabah ini juga memberikan keterangan dalam laporan via Telegram, pinjam 7 juta 10 juta karena nunggak jadi suruh bayar 13 juta. Ini nggak masuk di akal banget ini ya, nggak masuk di akal banget, gak usah dibayar gini. Nah itu dah. Nah itu gue nggak bisa tampilkan semua karena banyak banget ini ya. Tetapi nanti akan gue berikan video part keduanya itu lebih detail lagi. Ya insya Allah kalau gue ada waktu nanti gue upload lagi di part kedua. Ya di sini durasinya 23, berarti gue bikin 25 menit ya. Di sini gue akan berikan sedikit solusi bagi teman-teman. Gue akan memperpadat dulu. Nanti di part kedua gue akan berikan secara utuh, secara jelas ya, karena terlalu banyak makan durasi ya. Oke, di sini solusinya bagaimana kalau terjadi video itu kepada diri aku kak?
kalau DC lapangan datang itu seperti itu gimana kak? Apa yang harus aku lakukan kak? Satu poinnya adalah ini khusus banget untuk nasabah yang sudah berikan laporan ini. Untuk kedepannya kalian ya jangan bukakan pintu gerbang. Ya, jangan bukakan pintu gerbang. Jangan kamu temui lagi DC tersebut. Kalau misalkan kalian memang nggak temui, lalu DC-nya di depan-depan mengetok-ngetok, lalu DC ini nggak sabar, lalu DC ini teriak-teriak manggil Anda ataupun berbau dengan utang, itu kalian rekam aja bro, kalian rekam. Yang kedua adalah kalau DC-nya ini nekat ya melewati pagar karangan rumah Anda, itu kalian rekam. Ketika kalian rekam, teriakin maling. DC berani ya memasuki karangan rumah orang tanpa izin, teriakin maling. Kayak gitu bro, ingat, teriakin maling. Yang kedua adalah yang seterusnya adalah kalian laporkan kepada polisi. Kalian laporkan polisi, adukan bahwa ada seseorang yang tidak kami kenal lalu masuk ke karangan rumah saya tanpa seizin saya sebagai tuan rumah. Bilang gitu. Lalu kalian berikan bukti itu. Berikan buktinya ini. Ya kalau misalkan laporan dari proses disetujui, tuntut orang itu, masukkan dia ke dalam penjara. Gitu bro. Ya. Yang seterusnya adalah jangan temui DC ini. Ya, jangan temui DC ini. Buat nasabah yang sudah diperlakukan itu, jangan kalian temui. Karena DC ini dari awal sudah datang arogansi, bergaya preman. Alasan Anda untuk tidak temui adalah ya satu, menjaga keselamatan diri kalian. Kalian tidak mau akan ada terjadi tindakan-tindakan kekerasan ataupun tindakan-tindakan yang tidak terjadi ya. Seperti itu bro. Jadi gampang, simpel, kayak gitu aja. Untuk suaminya yang sudah diperlakukan seperti ini, yang belum ngerasain desain datang cara preman, tetap ya semangat. Dan kalau gua diperlakukan seperti itu, nggak usah lagi dibayar. Maupun dia datang 1000 kali, nggak usah, udah. Yang capek siapa, yang rugi siapa? Walaupun dia datang sampai 10 kali, 1000 kali, ya yang rugi dia bro. Dia kehabisan waktu, dikejar-kejar target, ya udah bolak-balik, udah ngabisin transportasi, ya sudah banyak biaya yang dia keluarkan, tapi dia tidak mendapatkan hasil yang manis, ya bro. Gitu, simple. Ya, mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan pada video ini. Ya, semoga video ini bisa menjadikan ya motivasi, inspirasi ataupun bisa menjadi penenang hidup kalian. Kalian gak usah takut. Ya, pokoknya DC kasar, DC naginya arogansi, rekam video, dan jangan lupa DC-nya harus menyebutkan nama dia siapa dan dari mana, dan kalian harus banget wajib menanyai dia siapa dan dari mana. Usahakan nama ucapan itu keluar dari mulut dia dan terekam dalam video agar ini bisa menjadikan bukti. Ya mungkin itu saja. Mungkin nanti ada video part kedua videonya yang gue sambungin nanti, karena kalau gue bahas terus-terusan ini makan durasinya akan banyak. Gue kasihan kepada kalian, ya takutnya kalian jenuh ataupun kehabisan kota ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.